Rasulullah SAW diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Mari kita semuanya ambil hikmahnya. Apa hikmah daripada Isra Mi'raj ini? Sungguh sebelum Rasulullah SAW diperjalankan, diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW mengalami amul huzni, tahun kesedihan. Karena memang pada tahun itu Rasulullah SAW yang pertama ditinggal wafat oleh orang yang sangat membela Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat dekat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dakwah bisa berjalan karena ada pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Abu Thalib. Selang beberapa bulan kemudian ditinggal wafat oleh orang yang memperjuangkan, yang menjadi garda terdepan membela mati-matian Nabi Muhammad SAW. Bahkan pamannya sendiri Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh istri tercintanya Siti Khadijah Al-Kubra. Subhanallah, orang yang sangat subhanallah, sampai harta bendanya dikeluarkan, diberikan untuk bagaimana Islam itu menjadi gemilang, bagaimana para sahabat itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai riwayat mengatakan Siti Khadijah sampai ketika itu tidak ada makanan, padahal adalah orang yang sangat kaya raya, apalagi menikah dengan Rasulullah, orang sangat kaya raya. Tetapi subhanallah, ketika itu Siti Khadijah meninggal dunia, hartanya, jiwa rakyatnya dipersembahkan umat muslim. Maka Rasulullah pun sedih pada waktu itu. Sedih Nabi Muhammad bukan sampai di situ saja. Ketika wafatnya pilar Islam Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy merongrong bagaimana sangat berani kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah terbiasa dicaci, dimaki. Bahkan pada waktu itu umat muslim dipropaganda. Umat muslim tidak boleh berjualan, umat muslim tidak boleh melaksanakan interaksi sosial. Jangankan berjualan, ngomong saja tidak diperbolehkan. Sehingga pada waktu itu umat muslim sangat kelaparan. Allahu Akbar. Nabi Muhammad tambah-tambah bersedih ketika melihat umat, ketika melihat para sahabat lapar, para sahabat ketika itu tambah susah payahnya, tambah menderitanya. Maka Nabi Muhammad walaupun seorang nabi, seorang rasul, tidak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, aku adalah seorang rasul, aku adalah utusanmu ya Allah, berikan kesejahteraan ya Allah, musnahkan kafir Quraisy. Tidak, tapi Nabi Muhammad SAW melaksanakan ikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya? Nabi Muhammad hijrah. Kemana hijrahnya Rasulullah? Ke Taif. Setibanya di Taif, Allahu Akbar, apa yang terjadi? Nabi Muhammad bukan disambut hangat oleh orang-orang Taif, tapi Nabi Muhammad dilempar dengan kerikil, Nabi Muhammad dilempar dengan batu, Nabi Muhammad bahkan dipukul sampai gerahamnya rontok. Bahkan ketika Rasulullah sambil lari bersama Abu Bakar As-Siddiq sampai mengadahi itu darahnya. Kalau saja itu darah jatuh ke bumi, yakin pasti orang-orang Taif akan ditenggelamkan oleh bumi ini. Tetapi Rasulullah sangat cinta kepada orang-orang Taif, sampai darahnya yang berjatuhan ditadahi oleh Rasulullah SAW. Bahkan malaikat ketika itu, Sayyidul Malaikat, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau mau ya Rasulullah, Jabal Uhud ini ya Rasulullah, gunung Uhud ini ya Rasulullah, aku timpakan kepada orang-orang Taif? Apa kata Rasulullah? Jangan, mereka tidak tahu kalau aku seorang nabi, seorang rasul. Mudah-mudahan anak cucunya nanti ada yang masuk agama Islam. Subhanallah, begitu sabarnya, begitu hilmannya Nabi Muhammad SAW. Dari latar belakang itulah Nabi Muhammad sedang dalam bergejolak jiwanya, tapi Rasulullah tabah tegar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan, yaitu apa? Diisrokan, dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan ke Raf-Raf, bahkan ke arsynya Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah apa? Sungguh Nabi Muhammad adalah orang mulia, banyak cobaan, banyak rintangan. Bagaimana dengan kita semuanya? Kita bukan orang mulia, bukan nabi, kita nabi pun bukan, apalagi rasul. Nabi, seorang nabi saja begitu luar biasanya uji daripada Allah. Bagaimana dengan kita semuanya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Sungguh aku akan memberikan bisyai', sedikit saja ujian.
walanabluwannakum bihi minal khauf, dengan ketakutan. Sungguh kita semuanya mungkin ada di kiri kanan kita, bahkan kita semuanya sekarang takut. Takut apa? Takut segala-galanya. Takut yang belum punya jodoh, belum dikasih jodoh sama Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah punya jodoh takut belum dikaruniai momongan, sudah punya momongan takut belum bisa menafkahi. Yang sudah punya kerjaan takut di PHK. Yang sudah punya kerjaan kita semuanya banting tulang, merasakan ketakutan. Minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal, takut kekurangan harta, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Minal wal anfus, takut jiwa-jiwa kita semuanya, takut segala-galanya. Yang sakit takut meninggal dunia, yang kita semuanya sekarang sedang usaha takut semuanya. Allahu Akbar. Wasamarot, buah-buahan, yang petani takut taninya gagal, yang jualan takut tidak lancar usahanya, semuanya diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada siapa itu orang yang diberi kabar gembira? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ketika ditimpa kesedihan, kekurangan harta, ketakutan semuanya diuji sama Allah Subhanahu wa taala, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh aku milik Allah, kembali kepada Allah, maka datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tengok diri kita semuanya, sungguh kita sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ujian harta, ujian anak, ujian istri, ujian segala-galanya Allah Subhanahu wa taala datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah SAW ketika diisrokan, bukan dari pasar ke pasar, bukan dari kota ke kota, bukan dari gunung ke gunung, tapi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Artinya ketika kita semuanya dilanda musibah, ketika kita semuanya diuji sama Allah Subhanahu wa taala, hamparkan sajadah, sujud kepada Allah, datangi rumah-rumah Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Sungguh tidak ada manusia di muka bumi ini yang bakal mi'raj, datang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga as-salatu mi'rajul mu'min, salat itulah sampai datangnya kepada Allah, diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pembelajaran Isra Mi'raj adalah bagaimana kita semuanya melihat diri kita semuanya. Sungguh tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak ada masalah. Sungguh tidak ada di muka bumi ini orang yang tidak diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia zihadun. Sungguh hidup dalam dunia sedang capek-capeknya, sedang jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita semuanya membawa bekal sampai menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kapan istirahatnya kalau kita sedang capek? Kapan istirahatnya kalau kita sekarang sedang jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena jihad itu bukan hanya kita semuanya membawa pedang di medan perang, kita datang ke Palestina, kita membantu ke sana, bukan hanya itu saja, tapi bagaimana kita semuanya melawan hawa nafsu kita semuanya. Kata Imam Al-Ghazali, jihad yang paling besar, jihad yang sesungguhnya adalah sungguh jihad melawan hawa nafsu kita semuanya. Kita yang susah untuk datang kepada Allah melaksanakan sholat 5 waktu, maka jihadnya adalah bagaimana kita semuanya bisa datang kepada Allah dengan sholat 5 waktunya. Kita yang sudah 5 waktu tapi kita susah untuk datang kepada orang tua, untuk datang kepada saudara-saudari kita, kakak kita, adik kita, maka jihadnya adalah bagaimana kita semuanya menyambung tali silaturahim kepada saudara-saudara kita. Kita yang suka sekarang kita semua sudah bisa sedekah, ya kita yang sekarang sudah bisa 5 waktu, bagaimana jihadnya? Barangkali kita semuanya ada di kiri kanan kita yang butuh pertolongan kita semuanya. Itu adalah merupakan jihad yang sesungguhnya. Maka hadirin, mari kita semuanya lihat, tengok diri kita semuanya. Sudah sejauh mana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu